Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami hingga saat ini. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kekuatan yang baru Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Bapa curahkan buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami, urapi firman-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu dapat tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur, itu dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah yang lebat, buah yang baik dan tetap bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya segala bentuk roh-roh pengganggu yang mau mengalihkan fokus kami untuk belajar kebenaran firman-Mu sudah diikat, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Tuhan yang berkuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan tetap bersuka cita. Amin. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita akan sama-sama baca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya berikan tema untuk khotbah kita pada saat ini, yaitu 7 langkah menghadapi pergumulan. Mari kita sama-sama baca dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan saudara-saudara dengan perikop nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin, saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membagikan 7 langkah menghadapi pergumulan. Yang pertama, mari kita perhatikan dari 2 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Nehemia 8 ayat 11 bagian B berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mengapa saudara saat kita menghadapi pergumulan dikatakan bersukacitalah senantiasa? Karena saudara, firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita hidup di dalam sukacita Tuhan, bukan sukacita dunia, kita akan memperoleh perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, kita memperhatikan begitu banyak pergumulan-pergumulan. Misalnya saudara, hari-hari ini yang kita hadapi adalah wabah dari COVID-19. Saudara, kalau kita hidup tidak melekat dengan Tuhan, kita tidak ada perlindungan daripada Tuhan, kita saudara akan gampang terhanyut oleh keadaan, kita akan gampang saudara terhanyut dengan situasi, dengan penyakit saat ini yang membuat setiap kita menjadi lemah, yang membuat setiap kita tidak kuat lagi untuk hidup menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita
untuk menghadapi pergumulan adalah hiduplah di dalam sukacita Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya yang kedua, perhatikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Nah, saudara, Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dikatakan saudara, yang kedua untuk kita menghadapi pergumulan adalah tetaplah berdoa. Pastikan saudara hari-hari ini bahwa engkau tetap berada dalam kehidupan intim dengan Tuhan, punya hidup di dalam kehidupan doa hari-hari ini. Karena saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita dari Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini saudara, tidak ada yang dapat kita andalkan saudara, selain kita hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kunci saudara supaya kita itu bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan adalah hidup di dalam doa. Saudara, sederhana saja kehidupan kita. Kalau kita punya kehidupan doa, kita masih menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita masih punya keyakinan kepada Tuhan, pasti saudara kita akan hidup di dalam doa saudara, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini kalau kita mau mendengar situasi, keadaan, kita mendengar bertambahnya misalnya penyakit virus COVID-19 itu, kita akan menjadi stres saudara. Kita bisa depresi. Tapi saudara, saya percaya kalau kehidupan orang-orang percaya hidup yang berdoa, kita pasti Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Karena apa saudara? Lewat setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa-doa orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, pastikan hari-hari ini biar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya saudara, yang ketiga dikatakan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, mungkin kita berpikir di tengah keadaan yang sangat-sangat mungkin sebagian orang berkata membuat stres, membuat gelisah, membuat khawatir, dan kenapa kita harus mengucap syukur. Saudara, firman Tuhan berkata dari 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, dengan mengucap syukur saudara, kita akan terlepas dari setiap beban, dari setiap pikiran-pikiran yang membuat kita jadi galau, kata anak-anak gaul saudara. Kita akan merasa lebih fresh saudara dengan mengucap syukur. Karena ini saudara, firman Tuhan yang mengingatkan buat setiap kita, mengucap syukurlah. Mengucap syukur saudara, kalau saat ini setiap kita masih diizinkan Tuhan untuk bernafas. Setiap kita boleh ada saat ini mungkin sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukurlah saudara ketika setiap kita diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari-hari ini. Kita harus mengucap syukur karena tidak ada cara yang lain saudara. Saudara, kebalikan dari mengucap syukur itu adalah bersungut. Kalau kita mengucap syukur, saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi. Di dalam ucapan syukur akan terjadi mujizat Tuhan. Sedangkan sebaliknya kalau kita bersungut, maka kita akan kehilangan mujizat-mujizat dan berkat dari Tuhan. Karena itu saudara, di tengah-tengah pergumulan kita harus belajar senantiasa mengucap syukur. Amin saudara, mengucap syukur entah keadaan itu
tidak menyenangkan, tetap mengucap syukur karena kita punya Roh Kudus, punya Tuhan Yesus. Kita harus tetap mengucap syukur. Amin saudara. Selanjutnya yang keempat yang saya mau bagikan buat saudara-saudara sekalian, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Mari kita perhatikan dari Roma 12 ayat 11, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di masa-masa saat ini saudara, di masa-masa kesukaran, di masa-masa yang sangat sulit, yang sangat tidak menyenangkan, biarlah kehidupan kerohanian kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Amin saudara. Karena saudara, saya percaya bahwa ketika roh kita menyala-nyala bagi Tuhan, Tuhan akan mencurahkan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Pastikan saudara bahwa roh kita tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Jadi saudara, biarlah hari-hari ini kita memiliki kehidupan kualitas rohani dengan Tuhan yang semakin erat. Kalau dikatakan jangan padamkan roh, coba kita periksa hari-hari ini apakah kita masih ada di dalam waktu-waktu punya banyak waktu doa. Apakah hari-hari ini kita punya banyak waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ataukah kita lebih suka untuk mendengar berita-berita. Misal berita-berita itu tidak masalah saudara, itu juga baik untuk kita bisa mengetahui perkembangan situasi dunia. Tetapi saudara, jangan sampai arus dunia ini membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi kendor, dan akhirnya kita lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Di mana saudara, bahwa di dalam firman Tuhan itulah banyak janji kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan setiap pribadi kita, yang membangkitkan roh kita, yang menguatkan kehidupan kita sehingga kita bisa mengatasi masa-masa sulit ini saudara. Jadi jangan padamkan rohmu. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai mundur, sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi punya pujian, penyembahan, tidak lagi baca firman, saudara bertobat. Biar hari-hari ini datang kembali kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan, tetapi semakin mendekat dengan Tuhan. Karena saudara, pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, selanjutnya yang kelima, ayat yang ke-20 dari 1 Tesalonika 5 berkata, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Di sini saudara, maksudnya ini tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita anggap remeh tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin keadaan saat ini yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa firman Tuhan berkata rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera? Tetapi saat ini yang kita lihat mungkin badai, yang kita lihat mungkin kesusahan, yang kita lihat saudara-saudara kita di PHK, bahkan mungkin Anda termasuk orang yang di PHK atau yang sekarang saat ini lagi mengalami kelemahan, lagi dalam sakit penyakit, dalam pergumulan. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita agar kita jangan menganggap rendah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kita. Firman Tuhan itu saudara adalah ya dan amin. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Pastikan hari-hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hari-hari ini kita akan mengalami kelegaan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah selanjutnya saudara yang keenam, yang saya mau bagikan cara menghadapi pergumulan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah saudara, hari-hari ini kita harus
memperhatikan cara hidup kita. Kita harus memperhatikan saudara-saudara bagaimana kita bergaul. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, jadi kita harus menguji segala sesuatu. Kalau kita mungkin dalam pergaulan, dalam pertemanan yang tadinya kita hidup secara rohani takut akan Tuhan, dan tiba-tiba kita sudah mulai jauh dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita, kita lebih suka untuk ngegosip, kita lebih suka untuk kumpul-kumpul, padahal hari-hari ini sudah dilarang pemerintah untuk adanya kumpul-kumpul. Tapi kita lebih suka ngegosip tentang virus ini berapa banyak kan kira-kira sekarang yang terjadi korban, malah lebih suka mendengar hal-hal yang aneh yang dari dunia ketimbang mendengar kebenaran firman Tuhan, ketimbang untuk sharing dengan saudara-saudara seiman. Nah, saudara, kita harus uji kehidupan kita hari-hari ini. Kita harus periksa kembali kehidupan rohani kita. Apakah kita ini masih ada di dalam jalurnya Tuhan atau sudah keluar? Makanya saudara, kita harus periksa perbendaharaan hati kita, saudara. Kalau hari-hari ini yang kita ucapkan mungkin tentang kemarahan, kebencian, tentang gosip. Nah, saudara, kita harus periksa, berarti ada yang tidak beres di dalam hati kita. Kalau kita masih memperkatakan berkat Tuhan, masih mengucap syukur, puji Tuhan, berarti kita masih rindu, masih dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau hari-hari ini saudara sudah banyak bersungut, marah, sudah terlalu banyak mencaci, menghakimi orang, bertobat saudara. Periksa kembali kehidupan kerohanian kita, periksa kembali hati kita saudara. Kalau kita sudah mulai condong kepada hal-hal duniawi, bertobat saudara. Karena kita tidak tahu, firman Tuhan bilang kan, berjaga-jagalah setiap saat. Berjaga-jaga saudara, kita tidak tahu mungkin waktu kita sampai kapan, kita tidak pernah tahu. Makanya kalau jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang hidup dalam pertobatan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan lagi terikut dengan arus dunia, tetapi biarlah menjadi anak Tuhan yang berpegang teguh kepada Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan, yang punya kehidupan yang radikal, yang militan di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan selanjutnya yang terakhir saudara, dari 1 Tesalonika ayat yang ke-22 berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah saudara, pastikan bahwa hari-hari ini kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah saudara, kita memperhatikan bagaimana kita bersahabat, kita berteman. Jangan sampai saudara membawa kehidupan kita untuk menjauh dari persekutuan anak-anak Tuhan. Karena saudara, hari-hari ini saya melihat di tengah-tengah wabah COVID-19, tapi saya melihat masih banyak orang-orang yang tidak sadar, dan justru saya lihat kalau di daerah pasar kita itu di kota kita Manado, saya melihat banyak yang masih menyabung ayam, masih main-main judi, masih bakumpul-bakumpul. Saudara, firman Tuhan memperingatkan kita, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mungkin yang tadi saya katakan itu biasa dari bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu misalnya bergosip, mulailah menceritakan kejelekan orang, mulai menghakimi pelayanan ini, pelayanan itu, bahkan di dalam gereja. Nah saudara, bertobat saudara. Hari-hari ini saudara, kita sudah ada di dalam masa-masa kesukaran, masa-masa yang sulit. Dan Tuhan mengajarkan buat setiap kita supaya hari-hari ini kita menghadapi segala sesuatu dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin saudara.
Jadi kita sudah belajar tadi 7 hal untuk menghadapi pergumulan. Yang pertama, tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itulah perlindungan setiap kita. Selanjutnya, tetaplah berdoa, tetap mengucap syukur, jangan padamkan rohmu, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tetaplah berpegang teguh dalam firman Tuhan, menguji segala sesuatu, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita, dan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memperingatkan setiap kami bahwa hari-hari ini Tuhan, dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang semakin membuat sebagian orang menjadi khawatir, tapi Tuhan mengajarkan setiap kami untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan setiap hamba-hamba-Mu, agar hari-hari ini Tuhan, fokus kehidupan kami tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam ketetapan dan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ambil alih setiap kami. Roh Kudus Tuhan, ambil alih kehidupan kami. Biar hari-hari ini Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi mau-Mu atas kehidupan kami. Dan ajar kami Bapa untuk tetap mengucap syukur, tetap berdoa, tetap percaya bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan, bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan ada mujizat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati Tuhan untuk pelayanan GBI Jalan Sutomo. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang senantiasa menyertai, dan Tuhan yang terus senantiasa memberkati pelayanan GBI Jalan Sutomo untuk tetap menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan. Tuhan kiranya membukakan jalan dan Tuhan mengadakan mujizat. Karena kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus ada jawaban, ada kepastian. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa.